Kisah ini dimulai dari si Raja Batak yang mempunyai dua orang keturunan, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Sumba, Isumbaon. Selanjutnya dari keturunan Guru Tatea Bulan ini mempunyai 9 anak, 5 putra dan 4 putri, yaitu Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Siboru Pareme, Limbong Mulana, Siboru Anting Sabungan, Sagala Raja, Siboru Biding Laut, Malau Raja, Nan Tinjo. Pada suatu hari ketika Tuan Saribu Raja sedang beristirahat dalam pengembaraannya, lewatlah seorang gadis cantik yang sangat jelita bak bidadari dari kayangan dan menarik perhatian Tuan Saribu Raja. Karena tertariknya, Tuan Saribu Raja pun membuat pelet, mistik penangkap wanita, supaya wanita itu lengket. Pelet itu diletakkan di atas tanah yang akan dilewati gadis cantik jelita itu. Tapi apa yang direncanakan Tuan Saribu Raja bukanlah menjadi kenyataan, karena takdir berkata lain, dan justru yang lewat dari tempat tersebut adalah adik perempuannya sendiri bernama Siboru Pareme yang datang mengantar makanan untuk Tuan Saribu Raja. Boru Pareme yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi jatuh cinta kepada abangnya, padahal dalam adat Batak hal itu sangat tabu. Setelah sekian lama hubungan ini terjadi menjadikan Siboru Pareme hamil, dan hal ini menjadikan aib dalam keluarga. Dalam adat dan kebudayaan Batak hal ini adalah tabu dan dilarang keras. Maka hukumannya adalah mati. Ketika Guru Tatea Bulan mendengar kedua anaknya telah menikah, dia murka dan mengusir Saribu Raja. Melihat aib ini, saudara-saudari dari Tuan Saribu Raja dan Siboru Pareme merasa marah dan berniat untuk menghukum mati kedua saudara-saudarinya itu. Namun ternyata tak satu pun dari mereka yang mampu atau tega untuk menghukum mati. Akhirnya diputuskanlah untuk membuang mereka ke hutan secara terpisah. Sebelum pergi, Saribu Raja memberikan sebuah cincin kepada adik yang juga istrinya dan memberi amanat. Apabila anak kita telah lahir, berilah dia nama si Raja Lontung. Baiklah Bang, aku akan memberi nama si Raja Lontung dan aku akan merawatnya. Siboru Pareme pun dibuang ke sebuah hutan di atas Sabulan, daerah yang dianggap sebagai sarang harimau. Biarlah harimau itu yang membunuhnya, kalau tidak mati akibat kelaparan dan deritanya sendiri. Begitulah pikiran Limbong Mulana dan adik-adiknya. Suatu ketika, Siboru Pareme yang sudah hamil tua dan kesepian, dikejutkan oleh seekor harimau yang mengaum mendekatinya. Namun karena sudah terbiasa melihat harimau dan penderitaan yang dialaminya, ia tidak takut lagi dan pasrah untuk dimangsa. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata harimau itu tidak memangsanya.
Harimau tadi membuka mulutnya lebar-lebar di hadapan si Boru Pareme seakan meminta bantuan. Dari jarak dekat si Boru Pareme melihat ada sepotong tulang yang tertancap di rahang harimau itu. Timbul rasa iba di hati si Boru Pareme. Tanpa ragu si Boru Pareme mencabut potongan tulang itu dan dibuangnya. Setelah itu harimau yang dikenal buas itu menjadi jinak kepada si Boru Pareme. Sejak itu harimau yang dikenal Babiat si Telpang setiap pagi dan sore mengantar daging hasil buruannya ke tempat si Boru Pareme. Budi baik yang diterimanya dari wanita yang sedang hamil tua itu menumbuhkan rasa sayang Babiat si Telpang yang diwujudkannya dengan tetap menjaganya hingga melahirkan seorang putra dan diberilah namanya si Raja Lontung. Si Raja Lontung hidup dan bertumbuh dewasa bersama ibunya di tengah hutan sekitar Ulu Darat, selalu didampingi oleh Babiat si Telpang. Tidak seorang pun manusia lain yang mereka kenal. Namun si Boru Pareme selalu memberi pengetahuan kemasyarakatan kepada anaknya, termasuk partuturan adat Batak, karena ibunya tidak ingin anaknya itu menderita lagi seperti aib yang diterimanya selama ini. Setelah dewasa, si Raja Lontung ingin mencari pasangan hidup. Dia ingin mencari paribannya, putri dari tulangnya, untuk dijadikan istri atau Parsinonduk Bolot. Boru Pareme takut menunjukkan keberadaan dari keluarga yang sebenarnya yang pernah diusir oleh ibotonya. Akhirnya si Boru Pareme mencari akal. Dia menyuruh anaknya si Raja Lontung ke sebuah permandian yang sekarang dikenal dengan Aek Sipitu Dai, 7 Rasa, dulu tempat pemandian Boru Pareme. Boru Pareme memberi arahan pada anaknya. Anakku, pergilah ke pemandian yang ada di sana, tempat paribanmu mandi. Carilah yang mirip seperti ibumu ini, tegurlah dia, sampaikanlah pesanku ini, lalu pasangkanlah cincin ini ke jarinya. Bila cincin ini cocok di jarinya, itulah paribanmu Boru dari tulangmu. Lalu ajak dan bawalah dia ke sini. Si Raja Lontung pun berangkat menapaki jalan berliku seperti yang telah dirunjuki oleh ibunya. Sementara itu si Boru Pareme pun berangkat ke tepian yang sama. Dia mengambil jalan pintas agar dapat mendahului anaknya. Setibanya di sana, dia pun mendandani dirinya sedemikian rupa hingga nampak lain dan lebih muda. Si Raja Lontung pun tiba di tempat seperti yang dipesankan ibunya itu. Ia mendengar ada manusia tengah mandi di pansuran itu. Berarti benar apa yang diberitahu ibuku, katanya dalam hati. Sambil mengintip dari celah-celah pohon. Ia tidak sabar terlalu lama lagi, karena hari sudah gelap dan langsung menghampiri perempuan tersebut. Santabi Boruni Tulang, aku ingin menyampaikan pesan ibuku. Si Raja Lontung kemudian memberikan cincin ibunya dan memasangkan cincin itu ke jari manis dan ternyata pas. Berarti tidak salah lagi. Kaulah paribanku itu. Wajahmu seperti ibuku dan cincin ibuku cocok di jari manismu. Lalu ia mengajak perempuan tersebut. Sesampainya di hutan tempat tinggal si Raja Lontung, ia terkejut sebab ibunya tidak lagi dijumpai di rumahnya.
Ia pun teringat akan pesan ibunya yang berniat mencari ayahnya Saribu Raja ke arah Barus. Lalu keduanya hidup serumah dan menjadi suami istri. Maka bagi si Boru Pareme terjadi lagi kawin sumbang atau inces yang kedua kali.